Sekda sudah masuk ke tempat acara. Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor dan rapat koordinasi Bunda PAUD seprovinsi Papua pada hari ini Selasa 28 Mei 2024 dimulai. Hadirin sekalian, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya membawakan doa ini dalam kepercayaan Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah Tuhan kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ya Tuhan Bapa di surga, hari ini kami berkumpul untuk acara pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor, tetapi juga rapat koordinasi Bunda PAUD seprovinsi Papua. Tuhan, beracaralah bersama-sama dengan setiap kami. Nyatakanlah hikmat-Mu bagi setiap kami yang mengikuti kegiatan dari hari ini dan hari esok, supaya segala sesuatu yang kami bicarakan seturut dengan maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi tanah dan negeri kami, tanah Papua. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu, pemerintah Provinsi Papua, anak-anak Tuhan yang Tuhan taruh di pemerintahan, hamba-Mu Bapak PJ Sekda dan seluruh SKPD yang berkenan hadir dalam kegiatan ini. Tuhan memberkati, nyatakan hikmat-Mu bagi Papua PKK Provinsi Papua. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai hamba-Mu dalam segala kepemimpinannya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bunda-bunda PAUD yang berkenan hadir, bunda-bunda PAUD kabupaten kota yang berkenan hadir di saat ini. Pokja Bunda PAUD kabupaten kota yang hadir, Tuhan memberkati setiap. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selamat siang. Yang terhormat PJ Gubernur Papua yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Papua, PJ Ketua TPPKK Provinsi Papua, Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua yang diwakili oleh Bapak Sekretaris, pimpinan OPD lembaga terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, pimpinan lembaga mitra, Bunda PAUD Kabupaten Kota yang hadir, Asmat, Kepulauan Yapen, Sarmi, Bapak Ibu peserta dari mitra, juga dari Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua. Selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita sekalian. Izinkan kami panitia menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor dan sekaligus rapat koordinasi Bunda PAUD se-Papua sebagai berikut. Usia dini merupakan fase emas dalam siklus hidup manusia. Pada fase ini kapasitas otak berkembang secara maksimal pada dimensi intelektual, emosi, dan sosial anak. Jumlah anak di Indonesia diperkirakan hari ini sebesar 30,2 juta jiwa atau 10,91% dari total penduduk Indonesia. Terbanyak ada di Papua, Papua Barat, Papua, dan seluruh DOB. Ironisnya di daerah-daerah inilah jumlah anak usia dini terendah yang dapat mengakses layanan PAUD atau angka partisipasi PAUD di Papua secara keseluruhan rendah. Ini data BPS tetapi juga data UNICEF 2022 dan 2023. Di sisi lain jumlah lembaga PAUD di Papua kurang lebih 1.796 lembaga dan sebagian besar belum terakreditasi. 511 PKBM dan ada 546 anak putus sekolah. Ini diakibatkan karena rendahnya kesadaran masyarakat atau orang tua terhadap pentingnya memenuhi hak anak, hak asasi anak, layanan imunisasi atau perkembangan perhitungan berat badan, tinggi badan, tingkat kepala, dan lain sebagainya. Salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah pusat dan wajib bagi semua pemerintah di Provinsi Papua adalah percepatan pengembangan PAUD berkualitas melalui pengukuhan Bunda PAUD dan pembentukan Pokja adalah tepat sebagai salah satu motor penggerak dalam mengakselerasi program PAUD berkualitas dari tingkat pusat sampai kampung. Pengukuhan Bunda PAUD diikuti jenjang jabatan pemimpin daerah dari pusat sampai di kampung, istri presiden, istri gubernur, istri bupati, sampai kepala distrik dan kepala kampung. Maka kemudian hari ini sebelum melakukan rapat koordinasi akan didahului dengan pengukuhan PJ Bupati Biak sebagai Bunda Kabupaten Biak Numfor. Karena beliau adalah seorang perempuan, maka beliau harus dikukuhkan oleh pimpinan di tingkat provinsi sesuai dengan pedoman. Rapat koordinasi merupakan salah satu wadah strategis dalam rangka menyamakan persepsi dan fokus terhadap program dan kebijakan dalam percepatan PAUD berkualitas di Papua yang akan digerakkan langsung oleh para bunda dari provinsi sampai dengan kampung. Maka pada tahun 2024 ini Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua kembali melakukan rakon Bunda PAUD Papua. Dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2018 tentang layanan PAUD, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, Peraturan Gubernur Papua Nomor 188.4/220/2020 tentang kelompok kerja Bunda PAUD, Surat Keputusan Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Nomor 01.07, SK Pokja 4 Romawi 2024 tentang penunjukan panitia pelaksana. Tema rakon kali ini adalah Rapat Koordinasi Bunda PAUD se-Papua tahun 2024. Melalui Rapat Koordinasi Bunda PAUD se-Papua, kita tingkatkan kinerja Bunda PAUD dalam pengembangan PAUD berkualitas di Papua. Tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman penyelenggara PAUD berkualitas di Papua, meningkatkan dukungan
dan keberpihakan lintas sektor dalam mendukung dan mengintervensi penyelenggaraan PAUD berkualitas. Peserta yang diharapkan pada Rakon pada hari ini berjumlah 32 orang, terdiri dari Bunda PAUD, Pokja Bunda PAUD, Kabupaten Kota. Yang hadir pada hari ini ada 7 kabupaten kota, kemudian dari Dinas Pendidikan dan Dinas DP3 AKB yang belum memiliki Pokja dari 2 kabupaten. Kemudian mitra antara lain dari Badan Akreditasi, TPPKK, Impaudi, IGTK, Yayasan Berkat Lestari, Yayasan Nusantara yang berada di Provinsi Papua. Materi pada kegiatan Rakor Bunda PAUD terdiri dari materi-materi yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas Bunda PAUD, Pokja Bunda PAUD, dan peningkatan intensitas kemitraan dalam akselerasi PAUD berkualitas di Papua. Terdiri dari peran dan fungsi Bunda PAUD, kebijakan lintas sektor untuk percepatan PAUD berkualitas, peran dan program strategis Pokja Bunda PAUD, kebijakan dan mekanisme akreditasi, dan sharing praktek pengalaman baik yang akan ditampilkan oleh Kabupaten Asmat dan Kota Jayapura yang diberikan langsung dengan narasumber dari Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua, Badan Akreditasi Nasional, UNICEF Papua dan Papua Barat. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, Selasa dan Rabu, 28 dan 29 Mei 2024, Ultima Endo. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua dengan biaya hibah APBD Papua tahun 2023. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mengakhiri laporan ini, kami mohon Bapak PJ Gubernur Papua melalui Bapak PJ Sekda Papua berkenan mengukuhkan PJ Bupati Biak sebagai Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor sekaligus membuka dengan resmi rapat kerja koordinasi Bunda PAUD setanah Papua. Sekian dan terima kasih. Jayapura 28 Mei 2024, Panitia. Pejabat Sekretaris Daerah Papua, hadirin dimohon berdiri. Pengukuhan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Papua. Bapak dan Ibu sekalian, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 28 Mei 2024 di Hotel Horizon Ultima Enter Jayapura, saya penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua menyuruhkan Ibu Sofia Bonsabia SHMH sebagai Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor. Dengan pengukuhan ini diharapkan pengembangan program pendidikan anak usia dini di Kabupaten Biak Numfor pada masa mendatang dapat terwujud sumber daya manusia Papua di Biak Numfor yang hebat dan berkualitas menuju Papua yang mandiri dan sejahtera. Selanjutnya penandatanganan berita acara pengukuhan diawali Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya Pejabat Sekretaris Daerah Papua. Selanjutnya pembacaan ikrar Bunda PAUD oleh PJ Sekretaris Daerah Papua diikuti Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor. Ikrar Bunda PAUD seluruh Indonesia. Ikrar Bunda PAUD seluruh Indonesia. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Kami Bunda PAUD seluruh Indonesia. Kami Bunda PAUD seluruh Indonesia. Berikrar. Berikrar. Membangun, membina, dan memajukan layanan PAUD. Berkualitas di seluruh Indonesia.
Indonesia. di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pemasangan serempan dan tim Bunda Paut oleh PJ Sekretaris Daerah Papua kepada Bunda Paut Kabupaten Biak Numfor. Pengukuhan selesai, dilanjutkan foto bersama. Kami persilakan Bunda Paut Kabupaten Supiori, Bunda Paut Kabupaten Asmat, dan Bunda Paut Kepulauan Yapen, Ketua Tim Penggerak Pegawai Provinsi Papua, Bunda Priji. Bunda Paut Sarming, Bunda Paut Asmat, dan Bunda Paut Kepulauan Yapen, kami persilakan. Buka pom tadi dia punya aku juga bisa foto kayak begini saya semangat tadi semangat ini kan begini saya nanti kamu bikin ya. Sesuatu bersama selesai, silakan kembali. Bapak Ibu para undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya yang saya hormati PJ Bupati Biak yang juga adalah Bunda Paut Kabupaten Biak. Mari kita tepuk tangan. Yang saya hormati Ketua PKK Provinsi Papua, yang saya hormati Bunda Paut Asmat dan Bunda Paut Kabupaten Kota, Pokja Bunda Paut Kabupaten Kota di Provinsi Papua. Mitra-mitra UNICEF, Yayasan Nusantara Sejati, Yayasan Berkat Lestari, ada Ban Himpaudi, ada Himpaudi dari Pokja Bunda Paut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pengukuhan Bunda Paut ini adalah salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh Bunda Paut Provinsi atau Pokja Bunda Paut untuk memastikan setiap kabupaten kota Bunda Pautnya harus dikukuhkan, Pokja Bunda Pautnya harus dibentuk. Kenapa demikian? Karena Bunda Paut dan Pokja Bunda Paut punya peran di dalam mengembangkan PAUD berkualitas. Ya, oleh karena itu, rapat-rapat koordinasi yang kita lakukan di hari ini sangat penting untuk mendiskusikan bagaimana sinergitas kita di dalam implementasi program pengembangan PAUD di kabupaten masing-masing. Itu yang kemudian hari ini kita berkumpul untuk mendiskusikan. Ketika kita bicara soal pengembangan PAUD berkualitas, maka ada satu elemen penting yang melibatkan kita semua untuk bagaimana bisa melakukan intervensi di satuan PAUD. Selama ini Pokja Bunda Paut melakukan intervensi adalah bagaimana bisa meningkatkan kompetensi dan mutu dari
pendidik dan tenaga kependidikan. Karena pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di satuan PAUD dalam konteks kualifikasi dan juga kompetensinya perlu ditingkatkan, sehingga itu yang sering kita lakukan dengan sasaran adalah PAUD binaan dari Bunda PAUD yang ada di kabupaten kota. Itu sudah kita lakukan dalam beberapa tahun, dan saya secara pribadi menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua. Mari kita tepuk tangan atas dukungan kepada Pokja Bunda PAUD untuk bisa bersama-sama dengan mitra melakukan intervensi program pengembangan PAUD berkualitas di kabupaten yang ada di Provinsi Papua yang kita cintai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu bagaimana Pokja Bunda PAUD bisa mendorong sehingga hal-hal prinsip yang berkaitan dengan perlindungan anak secara rapat koordinasi seperti ini sangat penting kita lakukan dengan melibatkan mitra-mitra dan juga dinas-dinas terkait, karena layanan esensial yang ada di satuan PAUD dari sisi kesehatan memang harus dengan dinas kesehatan. Dari sisi perlindungan anak terhadap kekerasan memang harus melibatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan seterusnya. Dari sisi perlindungan sosial, bagaimana anak bisa mendapatkan akta kelahiran, bagaimana mereka bisa mendapatkan kepastian hukum di dalam administrasi kenegaraan, sehingga itu menjadi hal penting yang perlu didorong. Sehingga pada hari ini kita rapat dan berdiskusi untuk memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan intervensi program yang akan kita sama-sama lakukan. Oleh karena itu ada beberapa kabupaten yang kami undang. Kami berharap beberapa kabupaten yang kami undang itu belum terbentuk pokjanya, sehingga nanti Dinas Pendidikan maupun Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa mengadvokasi Bunda untuk bagaimana dikukuhkan, lalu kemudian pokjanya dibentuk, sehingga program-program pengembangan PAUD berkualitas kemudian bisa berjalan di kabupaten yang bersangkutan. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, dengan menyampaikan terima kasih banyak. Bapak Sekda boleh memberikan arahan bagi kami dan sekaligus membuka kegiatan ini untuk kita bisa laksanakan di hari ini dan hari esok. Demikian, Tuhan memberkati kita. Shalom. Dan Gubernur Papua yang disampaikan pejabat sekretaris daerah Papua sekaligus membuka dengan resmi rapat koordinasi Bunda PAUD seprovinsi Papua yang akan diakhiri nanti dengan buku tema. Silakan. Kita tepuk tangan dulu. Kita kumpul siang-siang, beberapa kabupaten datang di kita, mudah-mudahan kita santai, kita senang-senang menikmati cuaca yang bagus. Iya, jangan terlalu mana cuma beda-beda tapi santai sedikit. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan. Yang penting kita tertawa, kita gembira, kita senang kan? Ibu kalau tertawa ada diberikan di rumah itu terlalu tertawa. Kalau datang tuh tertawa, itu bukan lagi. Masih yang mata lihat semua kerja. Kita sedang DPR toh, jadi kita santai. Pertama-tama Pak Gubernur menyampaikan permohonan maaf tidak bisa bersama-sama dengan kita di hari yang baik, hari kita melaksanakan rakor, tetapi juga sekaligus kita pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor. Dengan siapa dinas, salam hormat dan komitmen pemerintah Provinsi Papua untuk tetap berkelanjutan dan berkesinambungan melakukan pembinaan dan fasilitasi
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, lebih spesifik lagi kegiatan-kegiatan PAUD, meskipun secara kewenangan mungkin Bapak dan Ibu atau ini kan ada Bapak, jadi saya sebut Bapak dulu. Bapak dan Ibu, kita bicara-bicara tentang kewenangan berkaitan dengan pendidikan dasar dan hari di kabupaten, tetapi pemerintah provinsi tetap memberikan perhatian serius untuk pembinaan tumbuh kembang anak usia ini. Kira-kira jadi Pak Gubernur menyampaikan salam untuk kita semua. Karena itu izinkan saya menyampaikan atau membacakan sambutan Gubernur Papua yang Bupati Kabupaten Biak Numfor sekaligus sebagai Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor. Yang terhormat Ketua TPPKK Provinsi Papua, Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua, para pimpinan SKPD terkait di provinsi yang hadir, ada staf ahli bidang kemasyarakatan. Pak saya seperti ini kemarin baru beliau tunjuk staf ahli. Ada kepala badan, kepala dinas, kepala badan. Kepala badan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Ibu Elsa Bertua. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Juga Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Papua, Ibu Wanosa. Berdiri, Kepala Biro Organisasi sekaligus Ketua PPPKK Provinsi Papua. Kemudian penjabat bupatinya perempuan satu. Tuh, artinya itu muda kan? Ibu Sosial Bertangga sekaligus Kepala Biro Hukum serta Provinsi Papua. Lengkap sudah ya. Kepala Biro Hukum sudah. Pejabat bupati baru nggak mau, artinya lengkap sudah semua. Sehingga memang pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak yang memang punya komitmen dan punya kualifikasi untuk ada di ruangan ini untuk melakukan rapat koordinasi. Pimpinan mitra terkait tadi saya dengar ada UNICEF. Terima kasih yayasan-yayasan yang selama ini bersama-sama memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Ada narasumber dari Badan Akreditasi Nasional dan Pendidikan Dasar menengah. Kemudian ada Pokja sendiri, mungkin ada Ketua PPPKK di Kabupaten Kota yang berkenan hadir. Banyak sekali saya catatan ini. Jika saya sebut satu persatu itu tidak makan siang. Ada pemerintah, terima kasih untuk doanya untuk kita semua pada kesempatan yang baik ini. Pimpinan masyarakat dan undangan hadirin yang berbahagia. Tentu kita bersyukur hari ini kita ada dan hadir di sini karena Tuhan ada, karena Tuhan berkenan, karena Tuhan berkenan kegiatan-kegiatan Bunda PAUD. Dan itu kita menaikkan syukur dan doa. Dengan pertolongan Tuhan, tentu kita akan memberikan dampak yang signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya kita memberikan perhatian dan apresiasi yang tinggi kepada tugas-tugas berkaitan dengan pendidikan anak usia ini. Dan itu Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, berbicara tentang masa depan Papua atau Indonesia atau suatu bangsa, itu pasti kita bicara tentang orang, tentang manusia, dan pasti dimulai dari anak atau bahkan masih dalam kandungan yang menjawabkan tanggung jawab dari negara. Jadi karena dia tanggung jawab dari negara, kita tidak melihat batas-batas kewenangan. Ini wewenang siapa? Apakah pemerintah pusat? Apakah pemerintah provinsi, kabupaten, kota? Itu sudah kita kasihkan data. Karena bicara tentang tumbuh kembang anak, jadi kita bicara tentang pertanggungjawaban dan bertanggung jawab. Dan itu pemerintah provinsi ada hari bertanggung jawab berkaitan dengan pengembangan PAUD di Provinsi Papua.
Karena dalam hal kita mempersiapkan manusia Papua ke depan, tentu kita akan bicara tentang anak usia ini. Dan dinamika di Papua ini cukup tinggi. Tadi Ibu Ketua laporkan banyak kali. Saya kalau dengar agak ngeri-ngeri sedap begitu. Jadi memang kita perlu perhatian tersendiri. Tadi catatan saya dengar seluruh Indonesia kurang lebih 30,2 juta anak yang ada yang butuh perhatian dan dukungan serius dari pemerintah. Karena itu tidak salah kalau yang namanya Bunda PAUD itu harus kepala daerah atau kepala negara sekalian, dari atas sampai di bawah, semua yang namanya kepala. Karena kenapa begitu? Karena yang buat kebijakan ini para kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, yang baik itu gubernur, bupati, wali kota, bahkan mungkin camat sampai dengan kepala desa, semua ini kepala. Karena di tangan kepala-kepala ini kebijakan itu dibuat. Dan itu tidak salah negara menghadirkan para pejabat kepala ini untuk disebut sebagai Bunda PAUD. Kita tepuk tangan dulu, ini luar biasa. Secara regulasi kita kuat ya, kita kuat, dan tentu bukan saja kuat yang perlu, tapi perhatian itu juga sekaligus. Karena itu ketika kita bicara tentang manusia yang akan datang, kita sedang bicara tentang siklus hidup manusia utuh sebelum ada dalam kandungan. Jadi dia begitu luar biasanya manusia ini, maka kita mempersiapkannya juga dengan serius. Karena tadi masa depan satu bangsa ditentukan oleh generasi. Kalau kita bicara generasi, itu selalu ada. Kita pergi untuk generasi berikut, kita pergi untuk generasi berikut, generasi itu tetap ada, maka disebut generasi. Dan itu secara umum data yang tersaji menurut wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan proporsi anak usia dini tertinggi di Indonesia pada tahun 2023. Dan itu kurang lebih 13,76%. Posisi kedua ditempati oleh Papua Barat, tadi betul sudah sampaikan kalau saya tidak salah dengar tadi, kurang lebih 13,16%. Paling sedikit di seluruh Indonesia menurut catatan ini sebanyak 50,55%. Artinya kesadaran tentang pentingnya satuan hormon sebagai anak usia dini di seluruh Indonesia termasuk di Papua ini penting dan serius. Jadi kita tidak bicara tentang minggu penting saja, tapi serius untuk diperhatikan, serius untuk terus mendapat tempat, jangan sampai dilupakan. Karena tadi kita mulai dengan kalimat bahwa generasi atau bangsa yang hebat itu ditentukan secara generasi dari waktu ke waktu, dan pasti dimulai oleh manusia yang disebut anak. Begitu anak itu harus bersiapkan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat memberikan apresiasi kepada semua yang punya perhatian serius, PKK, Bunda PAUD, pada level provinsi, kabupaten, kota sampai dengan distrik. Nah, strategi yang tepat sehingga seorang ibu, seorang mama yang dikenalui tentang pentingnya kehidupan seorang anak dapat lebih peka dan kritis terhadap kebutuhan psikologis, rohani, dan perlindungan yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan di masa sekarang dan di masa nanti. Karena itu butuh persiapan jauh lebih baik. Hari ini kita telah melantik atau mengukuhkan Bunda PAUD Kabupaten Biaknam. Terima kasih Ibu PD yang berada, Pak Gubernur yang menyampaikan apresiasi yang tinggi. Ini menerima tanggung jawab yang besar, termasuk Bunda PAUD yang berkenan hadir di hari ini. Saya lihat ada Yapen, Sarmi, Asma, mungkin yang lain saya sudah sebut, tapi berjaga. Tapi keterwakilan saya sudah cukup menggambarkan bahwa perhatian dari Ibu dan teman-teman semua adalah serius kita. Rapat koordinasi merupakan momen strategis untuk menjalankan kebijakan dan program yang merupakan target bersama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terutama Pokja yang mengakomodir dan mengkoordinasikan pertemuan ini, Pak Gubernur menyampaikan terima kasih. Ini dorongan yang luar biasa. Mudah-mudahan di setiap tahun ada rakor, kita bisa sama-sama melihat apa yang harus kita lakukan. Bunda PAUD dan semua kita yang hadir, kita biasa berakor. Rakor itu hampir rapat koordinasi hampir setiap tahun kita lakukan.
saya berpandangan ada 3 hal yang mungkin penting untuk kita simak dan setiap kali kita rakor. Tadi pun nama rakor ke diseminasi ke apapun namanya, apapun judulnya yang diberi. Tetapi intinya kita bertemu. Kita bertemu, menurut catatan saya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, pendampingan. Mungkin kita semua paham bagaimana melakukan pembinaan, bagaimana mengurus PAUD, tetapi butuh pendampingan. Pendampingan yang intens, bukan cuma uang, tapi hati dan mata yang melihat jauh. Sehingga pendampingan menurut catatan saya itu tadi sudah dilaporkan banyak juga PAUD, baik yang sudah terakreditasi maupun yang belum. Tetapi yang catatan saya adalah butuh pendampingan. Butuh pendampingan yang intens, yang aktif. Jadi pada rakor yang baik ini juga dicari, dirumuskan hal-hal yang berkaitan dengan pendampingan. Yang kedua, kegiatan PAUD itu harus dipantau. Kita butuh pemantauan oleh tokoh, jangan dilepas, harus terpantau. Dengan pantau, baru kita tahu di persoalan di mana. Atau dalam bahasa yang hari ini mereka sebut belanja masalah. Belanja masalah itu mungkin kalau pertama kali setelah mendampingi program yang jalan, kemudian harus terus dipantau perkembangan. Karena pasti banyak hal yang juga ikut mengambil bagian atau mempengaruhi kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai muda PAUD, juga sebagai Pokja. Karena itu juga saya titip kawan-kawan, penting sekali. Yang terakhir pasti evaluasi. Evaluasi harus menyediakan rekomendasi. Rekomendasi bukan cuma di atas kertas. Rekomendasi itu dirancang untuk dilakukan dengan cara-cara terbaik seperti apa, sehingga yang masalah itu berubah menjadi tantangan itu untuk dilewati, dan kita cari solusinya seperti apa. Apakah solusi selama ini hanya ada pada alokasi uang yang kurang cukup, atau pada sisi SOP-nya yang belum, atau justru ada pada sisi ketika kita di lapangan. Sehingga harapan-harapan kita untuk tumbuhkan anak usia ini dengan tema besar kita percepatan pengembangan PAUD berkualitas. Dan ini kita mengambil tema atau tema ya, tadi disampaikan percepatan. Percepatan menurut saya tadi 3 hal ini. Itu catatan yang menurut saya harus menjadi perhatian kita sama-sama ketika kita rakor. Ya, pada rakor ada rekomendasi, dan rekomendasi itu harus disampaikan kepada kepala daerah, karena kepada kepala daerah itulah kebijakan itu dibuat. Kalau rekomendasi tinggal di antara bapak ibu sekalian, itu saja, supaya kepala daerah ini juga memberikan perhatian yang serius bagi rekomendasi dari rakor yang kita lakukan hari ini. Secara khusus nama pemerintah Persib Papua, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim narasumber yang sudah berkenan hadir memberikan materi nanti, dan seterusnya selama 2 hari dukungan moral bagi para Bunda PAUD Papua, juga para bupati atau pejabat bupati dan wali kota yang setia mensupport para bunda untuk tugas dan fungsi bunda yang tidak ringan. Ini tugas berat, meski mewarnai kemanusiaan, tapi tugas yang berat. Karena itu pemerintah Provinsi Papua memberikan perhatian dan dukungan yang serius untuk pengembangan tumbuh anak usia ini di Papua. Secara khusus saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua yang telah berupaya maksimal dalam beberapa tahun terakhir untuk mendorong percepatan pengembangan PAUD berkualitas di Papua dengan berbagai kebijakan dan program kerja yang sudah dilaksanakan.
ketika program itu dilaksanakan, hari ini kita rakor, maka pertama tadi kita sudah lakukan, ada kita melakukan pendampingan, pemantauan, dan kita menangkap. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mewakili Gubernur Papua pada kesempatan yang berbahagia ini, akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan rakor Bunda PAUD se Papua dengan resmi saya nyatakan dibuka. Ini Bunda PAUD maju baru. Biasanya di Papua yang tabu FIFA itu laki-laki. Tapi karena kita kumpul semua Bunda PAUD, mari Bunda PAUD semua, mari kita kumpul FIFA ya. Menunjukkan bahwa gaung FIFA ini di seluruh Papua yang dimulai dari ibu-ibu Bunda PAUD pada silakan. Nah, mari kita bikin lingkaran. Setengah lingkaran kita taruh. Cuma masa hari ini Selasa 28 Mei 2024. Pertama Gubernur Papua. Saya membuka dengan resmi rakor Bunda PAUD se Papua. Doa dan harapan kita semua. Semoga penyelenggaraan rakor ini berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memberi berkat dan lindungan. Supaya semua kegiatan kita lakukan perhatian dan komitmen kita semua membuat anak-anak kita tumbuh baik untuk generasi Papua di masa pejabat Gubernur Papua di Tuan Termasuk. Ini kan kita foto kan? Iya. Acara sudah bisa dilaksanakan, Pak Sekda meninggalkan tempat acara. Ibu-ibu semua, kayaknya sejam, jadi mari kita lihat apa yang bisa dilihat. Kita lihat saja. Tinggal sebentar ya. Literasi, buku literasi, mereka menjadi fasilitator di sekolah untuk melatih guru bagaimana bisa menerapkan metode sehingga siswa itu bisa tahu membaca dengan cepat dan menyenangkan. Tapi juga memanfaatkan kapasitas lokal masing-masing penempatan. Seperti itu. Ini Yayasan Nusantara Lestari. Di sini Yayasan Nusantara. Ini ada. Jadi mereka ini adalah mitra kita. Sekda mengunjungi stand yang disiapkan oleh tim PAUD. Generasi di bidang pendidikan, literasi dan juga pengembangan PAUD berkualitas. Dan itu sudah dilakukan di beberapa kabupaten, termasuk Asmat, Sarmi, Kimo. Perpustakaan provinsi bisa.